Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan gugusan pulaunya yang begitu menawan, Indonesia menyuguhkan eksotisme yang tidak dapat kita jumpai di belahan bumi lain. Dan salah satu dari ribuan pulau dan wisata yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki keistimewaan tersendiri baik bagi bangsa Indonesia dan juga bagi dunia internasional. Jambi adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah satu dari 3 provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya, selain Bengkulu dan Gorontalo. Tak salah memang bila dikatakan Pulau Sumatera menyimpan banyak sekali keindahan yang masih tersembunyi. Pulau Sumatera dikelilingi oleh beberapa pulau kecil yang memiliki keindahan tersendiri. Dan sayangnya, hingga saat ini masih belum banyak bagian dari pulau-pulau kecil ini yang dieksplorasi lebih jauh. Salah satu dari deretan pulau-pulau kecil yang saat ini banyak dikunjungi untuk berwisata adalah Pulau Berhala Jambi yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Berhala mungkin namanya belum begitu dikenal, terutama untuk tujuan wisata. Padahal pulau ini masih memiliki keindahan yang tak kalah dengan pulau-pulau lain, baik itu di sekitaran Sumatera atau daerah lain di Indonesia. Bila berlibur ke Jambi atau Riau dan merasa bosan dengan wisata yang begitu-gitu aja, Pulau Berhala mungkin bisa menjadi pilihan lain. Lokasi Pulau Berhala tak begitu jauh dari Jambi dan bisa ditempuh dengan motorboat. Pulau Berhala cocok untuk para wisatawan yang gemar berwisata pantai. Selain juga para wisatawan yang suka memanjat gunung dan trekking di dalam hutan, Pulau Berhala pun juga cocok untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu dengan istirahat yang jauh dari kebisingan kota. Pulau Berhala diambil dari nama seorang bangsawan Turki yang diperkirakan menginjakan kaki pertama kali di pulau ini. Ia adalah Ahmad Barus II yang dikenal juga sebagai Paduka Berhalo. Menurut catatan sejarah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjabtim, Provinsi Jambi, yang ditempelkan di jalan menuju pemakaman, ia adalah putra seorang raja Turki. Perjalanan Paduka Berhala ketika itu diduga hendak menyiarkan Islam, namun terdampar di pulau tersebut. Ia pun akhirnya mempersunting seorang ratu kerajaan di Jambi bernama Putri Salaro Pinangmasa. Keduanya pun memimpin kerajaan Melayu II hingga turun-temurun. Keturunan dari kedua dikenal oleh masyarakat Jambi dengan gelar orang kayu pingal, orang kayu kedataran, orang kayu hitam, dan orang kayu gemuk. Keturunan yang cukup terkenal adalah orang kayu hitam dengan keris ginjanya yang menjadi Raja Jambi pada generasi itu. Sejarah ini tercatat dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 3 terbitan Balai Pusaka. Diperkirakan Paduka Berhalo masih sering mengunjungi pulau ini walau ia sudah mempersunting seorang ratu dari daratan Sumatera. Ia pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir di pulau yang pertama kali ia injak di Nusantara ini. Letak makamnya berada di sebelah selatan, tidak jauh dari pemukiman warga dari Jambi. Makam tersebut berada di bukit dengan ketinggian sekitar 10 meter dari komplek perumahan warga. Masyarakat dari Tanjabtim atau dari Jambi selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam ini. Pemugaran area makam dilakukan oleh Pemkab Tanjabtim sekitar tahun 2005. Akan tetapi Ketua RT setempat, Bahasir, mengatakan bahwa makam tersebut baru saja diketahui. Sebelumnya tidak ada warga yang mengetahui tentang keberadaan makam itu hingga pada saat ada pembangunan dari pemerintah Tanjabtim. Asal-usul makam tersebut tidak begitu jelas. Seorang yang berasal dari Nipah Panjang di Kabupaten Tanjabtim pun mengaku tidak mengetahui perihal adanya makam tersebut. Menurutnya, Paduka Berhalo adalah manusia gaib yang tidak diketahui keberadaannya. Sementara dalam kisah lainnya disebutkan bahwa Datuk Paduka Berhalo adalah keturunan dalam keluarga kerajaan Majapahit di Jawa yang bernama Aditya Warman. Hal
Hal itu diungkapkan oleh Profesor Aulia Tasman yang kini menjadi pembantu Rektor 4 Universitas Jambi. Menurutnya, Aditya Warman pergi meninggalkan Majapahit karena tidak berhasil menjadi raja. Ia kecewa hingga meninggalkan kerajaan padahal ia sudah berpangkat menteri paling tinggi. Ia pun mengembara ke negeri Melayu dan menikahi seorang putri dari kepala suku Melayu. Akhirnya, Aditya Warman diangkat jadi Raja Kerajaan Melayu pada tahun 1347 Masehi dengan gelar Aditya Warmadaya, Pratara, Parakra, Marajendra, Mauli Warmadewa. Saat menjadi raja, Aditya Warman sadar bahwa ada agama baru yang akan memasuki agama Buddha yang selama ini ia peluk. Para penduduk pun menjadi khawatir sebab jika banyak penduduk yang memeluk Islam, maka kedudukan Sang Prabu akan menjadi lemah. Maka warga pun berinisiatif untuk menyembah patung-patung dari Arca Bhairawa. Mereka menganggap bahwa arca tersebut dipandang sebagai lambang yang harus melindungi Aditya Warman dari penyebaran Islam. Mereka pun memindahkan kerajaan ke Pagaruyung dan menjadikannya sebagai kerajaan baru. Secara geografis, Pulau Berhala terletak di sisi terluar dari Selat Malaka. Pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Riau dan masuk dalam wilayah pemerintah Provinsi Jambi. Pulau ini pun berada di sisi luar dari wilayah perbatasan Indonesia. Letak Pulau Berhala yang berada di Selat Malaka membuat pulau tersebut cocok sebagai lokasi wisata. Belum lagi karena secara geografis pula, Pulau Berhala lebih dekat dari Pulau Jawa bila dibandingkan dengan pulau-pulau terkenal yang kerap dijadikan tujuan wisata. Pulau Berhala memiliki ukuran keseluruhan yang tidak begitu besar, hanya sekitar 2,5 hektar atau 2,5 km persegi. Dari ukuran tersebut, nyaris seluruh bagian dari pulau dipenuhi dengan hutan. Dengan sekeliling pulau adalah pesisir pantai yang indah. Perpaduan geografis Pulau Berhala inilah yang juga menjadikan pulau ini memiliki keindahan yang jarang akan ditemukan pulau lain.